Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Pengepungan besar. Cahaya bulan yang jernih dan dingin perlahan-lahan tumpah dari langit, menutupi seluruh hutan dengan jaring perak yang samar dan misterius. Mendesis. Di salah satu puncak gunung, seorang pria muda dengan erat mencengkeram dahan begitu kuat sehingga urat muncul di seluruh lengannya. Dahinya dipenuhi keringat dingin saat dia menggigit lengan bajunya dengan erat. Punggung telanjang pemuda itu dibubuhi cairan merah, sementara lelaki tua yang tampak agak ilusi saat ini menggunakan pelat batu giok untuk perlahan menyebarkan cairan. Setiap kali tangannya bergerak untuk menyebarkan cairan, tubuh pemuda itu tersentak dengan keras. Hanya ketika lelaki tua itu menyebarkan cairan merah sampai benar-benar menutupi punggung lelaki muda itu, lelaki tua itu dengan enggan berhenti. Menundukkan kepalanya untuk menatap pemuda yang sangat kesakitan sehingga wajahnya menjadi kaku, lelaki tua itu dengan riang tertawa dan mengejek, "Bukankah ini nyaman?" "Nyaman? Asa ya?" Rasa sakit yang membakar dipancarkan dari punggung Xiaoyan, menyebabkan dia segera mengutuk. Dia sudah terluka secara mental oleh rasa sakit yang membakar. "Hei," Yao Lao terkekeh saat dia melihat ke bawah untuk menatap saat cairan merah itu bekerja di punggung Xiao yang sebelum sedikit mengangguk dan kemudian bertanya, "Yah? Apa kau sudah menyadari ambang pintu 7 bintang Doze?" Mendengar kata-kata ini, Xiaoyan memutar matanya, bibirnya melengkung saat dia dengan enggan menjawab, "Ini baru sebulan sejak aku maju menjadi bintang 6 Doze, bagaimana mungkin bagiku untuk melanjutkan dan mencapai ambang 7 bintang begitu cepat? 3 bintang terakhir dari setiap peringkat adalah yang paling sulit untuk ditembus. Dari saat kita pergi dalam perjalanan ini sampai sekarang, sudah hampir 5 bulan dan ada kurang dari 1 tahun waktu tersisa sampai janji yang kau buat dengan gadis dari fraksi Mystic Cloud." Yao Lao tersenyum saat dia berkata dengan acuh tak acuh. Sedikit linglung, Xiaoyan menjilat bibirnya, mengerutkan kening saat dia berkata, "Aku ingin tahu level apa dia sekarang." 2 tahun lalu dia sudah menjadi bintang 3 Doze dan menurut potensinya dan kekuatan fraksi Mystic Cloud, saya tidak berpikir dia akan lebih lemah dari saya. Memang, meski aku punya banyak cara untuk membuat kekuatanmu tiba-tiba melonjak, akan ada dampak yang sangat kuat. Jika metode rahasia ini digunakan, saya khawatir Anda akan selamanya terjebak di level itu. Yao Lao perlahan menjelaskan sambil melirik Xiaoyan yang diam sebelum melanjutkan, "Aku tidak akan pernah membiarkanmu menggunakan metode rahasia itu, bahkan jika kamu akhirnya dikalahkan oleh gadis itu, harganya akan tetap terlalu tinggi. Sehubungan dengan janji 3 tahun, saya tidak berencana kehilangan dia. Kamu juga tahu betapa aku telah menderita selama 2 tahun ini. Dia adalah alasan mengapa aku berhasil menanggung semua kesulitan dan pelatihan pahit." Xiaoyan membalikkan tubuhnya dan mengangkat kepalanya untuk menatap bulan perak di langit malam, mengulurkan telapak tangan saat dia menyempitkan matanya sebelum bersuara dengan nada sedingin es. Perlahan menghela nafas, Xiaoyan mencondongkan kepalanya untuk melihat sosok Yao Lao yang agak ilusi, menggerakkan mulutnya saat dia berkata, "Dan awalnya guru setuju bahwa dia akan membantuku menyusulnya." "Dasar bocah," mengamati Xiaoyan bajingan yang lucu, Yao Lao tanpa daya menggelengkan kepalanya. Saat dia mengulurkan telapak tangannya, api putih dan dingin muncul di tengah telapak tangannya. Menatap bola api yang menari-nari dengan anggun, senyum tipis terbentuk di wajahnya yang sudah tua. "Jangan khawatir, jika saya bahkan tidak memiliki sedikit kemampuan ini, saya tidak akan memiliki wajah untuk menyombongkan diri di depan Anda. Saya dapat membantu Anda meningkatkan kekuatan Anda, bagaimanapun, itu hanya jika Anda memiliki waktu untuk mengikuti instruksi saya untuk berlatih."
Karena Anda terus diburu ke seluruh pegunungan, Anda telah menyia-nyiakan banyak waktu Anda yang sudah berharga. Yao Lao bergurau. Memutar matanya, Xiao Yan merentangkan tangannya dan berkata tanpa daya, sebenarnya guru hanya perlu kentut untuk melenyapkannya sepenuhnya, namun kamu menolak untuk bergerak. Pak! Sebuah telapak tangan menampar bagian belakang kepala Xiao Yan saat Yao Lao tersenyum sambil memarahi, jika aku menyelesaikan setiap masalah untukmu, apa gunanya hidup? Apakah berjuang melawan orang lain bukanlah cara bagi Anda untuk mendapatkan kebijaksanaan dan pengalaman? Xiao Yan mengangkat bahunya sebelum sekali lagi membalikkan tubuhnya. Fekset, dia mengerang sebelum mengutuk dirinya sendiri, para bajingan itu, cepat atau lambat aku akan menyingkirkan mereka semua, ini membuang-buang waktuku. Xiao Yan terbatu kering sebelum dia tiba-tiba sekali lagi menggigit lengan bajunya dan berkata dengan suara teredam, "Guru, lanjutkan." Xiao Yan mengangkat bahunya sebelum sekali lagi membalikkan tubuhnya. Fekset, dia mengerang sebelum mengutuk dirinya sendiri, para bajingan itu, cepat atau lambat aku akan menyingkirkan mereka semua, ini membuang-buang waktuku. Xiao Yan terbatu kering sebelum dia tiba-tiba sekali lagi menggigit lengan bajunya dan berkata dengan suara teredam, "Guru, lanjutkan." Mendengar kata-kata ini, Yao Lao sedikit terkejut, "Kamu masih bisa bertahan." Aku tidak punya banyak waktu untuk istirahat." Pemuda itu membenamkan kepalanya ke pakaiannya saat dia menjawab dengan nada teredam. Menatap pria muda yang sekali lagi menguatkan dirinya, Yao Lao linglung sesaat. Temperamen keras kepala yang tersembunyi jauh di dalam inti anak itu menyebabkan ekspresi senang muncul di wajahnya. Dengan senyum kecil, dia mengangguk dan sekali lagi mengambil sebotol darah terbakar dari cincin penyimpanan sebelum memiringkannya. Mendesis. Di malam yang tenang, napas berkabut yang bergetar keluar dari sela-sela gigi pemuda itu perlahan berputar-putar tanpa menghilang. Sinar matahari yang terik menembus melalui cabang-cabang, meninggalkan titik-titik cahaya kecil yang tak terhitung jumlahnya di hutan lebat. Pemandangan yang sangat indah. Tubuh Xiao Yan meringkuk di tempat tersembunyi di hutan saat dia dengan erat merajut alisnya saat dia menatap sekelompok tentara bayaran di dekatnya. Tempat ini adalah jalan utama menuju pegunungan Magic Beast. Meskipun biasanya ada beberapa tentara bayaran yang lewat, hari ini, Xiao Yan samar-samar bisa merasakan ada sesuatu yang salah. Garis pandang Xiao Yan melewati sikat untuk menatap tajam ke arah tentara bayaran yang lewat. Lama kemudian, pupilnya tiba-tiba menyusut. Akhirnya dia mengerti kenapa dia merasa ada yang tidak beres. Banyak tim yang lewat di bawah tampak seolah-olah mereka baru saja dipertemukan sementara. Namun saat mereka pindah, mereka cenderung menampilkan kebiasaan yang baru terlihat setelah sekian lama dan berlatih bersama. Ini benar-benar tampaknya ada sesuatu yang salah, alis terjalin erat, Xiao Yan meludahkan akar rumput di mulutnya. Matanya berbalik untuk melihat sekeliling sebelum dia dengan hati-hati keluar dari semak-semak dan diam-diam berjalan ke dalam hutan. Pakaian Xiao Yan diolesi dengan garis-garis hijau yang berasal dari jus rumput yang membuatnya sangat aman saat menyembunyikan dirinya di hutan. Tersembunyi di tempat rahasia di dalam hutan lebat, Xiao Yan sekali lagi melihat 2 hingga 3 gelombang dari 5 tim pria. Bersembunyi sambil dengan hati-hati mengamati pergerakan tim tentara bayaran ini, beberapa saat kemudian, Xiao Yan akhirnya bisa memastikan bahwa tentara bayaran yang tampak seperti mereka di sini untuk menangkap binatang ajaib sebenarnya mencari sesuatu yang lain. Meminjam penutup semak belukar dan bau jus tanaman di tubuhnya untuk menyembunyikan dirinya, Xiao Yan berhasil menghindari tim tentara bayaran ini dan para binatang ajaib yang berkeliaran di hutan. Setelah setengah sore melakukan investigasi di seluruh hutan, secara kebetulan, Xiao Yan akhirnya memahami identitas tim kecil tentara bayaran ini. Serigala kepala tentara bayaran.
Cih, sepertinya dengan membunuh yang disebut komandan ketiga mereka, aku benar-benar telah melangkah ke sarang lebah. Mengetahui berita ini menyebabkan Xiao Yan sedikit tercengang. Sialan, bersembunyi di sore hari dan menahan amarahku, kalian semua pantas mendapat nasib buruk, tersembunyi dalam bayang-bayang. Xiao Yan menatap tim 5 orang yang secara bertahap memasuki hutan lebat saat dia diam-diam mencibir. Tim ini telah diamati oleh Xiao Yan sejak lama. Ada 5 bintang Douches dan Xiao Yan merasa dia bisa mengirim mereka semua lebih jauh lagi. Dan karena masuk ke dalam hutan lebat, dia tidak perlu takut akan terlihat oleh tim lain dan kemudian dikepung seperti pangsit. Membawa tim ini ke hutan lebat, Xiao Yan tidak sebodoh itu untuk segera bergerak dari depan. Dengan diam-diam bersembunyi di semak belukar di satu sisi, seperti ular berbisa mengintai mangsanya, dia dengan sabar dan diam-diam menunggu. Setelah Xiao Yan mengikuti tim untuk jarak yang cukup jauh, tim akhirnya menghentikan kemajuan mereka untuk beristirahat. Saat beristirahat, salah satu tentara bayaran meninggalkan teman-temannya dan perlahan berjalan menuju semak kecil. Berbalik untuk berdiri di belakang pohon besar, saat tentara bayaran itu bersiap-siap, kegelapan menyelimuti matanya diikuti dengan rasa sakit di lehernya saat kesadarannya dengan cepat memudar. Tidak lama setelah tentara bayaran pergi untuk buang air, teriakan yang tidak terdengar karena panik terdengar, ada binatang ajaib, binatang sihir peringkat 3. Mendengar teriakannya, beberapa tentara bayaran yang baru saja menyelesaikan istirahat mereka tiba-tiba tersentak. Salah satu dari mereka berbalik menghadap rekan mereka yang menundukkan kepalanya dan melarikan diri ke arah mereka sebelum dengan ringan memarahi, "Sialan, apakah kamu disedot sampai kering oleh seorang wanita tadi malam? Ini adalah area terluar dari pegunungan binatang ajaib. Bagaimana bisa ada peringkat 3 binatang ajaib?" Sebelum suara omelan memudar, tentara bayaran dengan kepala menunduk sudah bergegas ke depannya. Cahaya dingin tiba-tiba keluar saat omelan yang belum sepenuhnya diselesaikan oleh tentara bayaran itu dipotong pendek di tenggorokannya. Mengirim salah satu tentara bayaran dalam sekejap, sosok dengan kepala menunduk tiba-tiba bergerak. Dengan mengangkat telapak tangannya, kekuatan mengisap yang ganas menarik tentara bayaran terjauh, yang masih memiliki ekspresi kosong di wajahnya, ke arahnya. Belati di tangannya dengan keras ditembakkan, dengan kejam mendarat di leher tentara bayaran yang baru saja ditarik. "Itu Xiao Yan! Xiao Yan!" Dalam 10 detik singkat, kehidupan 2 bintang kelima Douze dengan mudah diakhiri oleh Xiao Yan yang menyamar. Akhirnya, 2 tentara bayaran lainnya mendapatkan kembali akalnya. Tentara bayaran yang lebih tua tiba-tiba menendang rekannya di sampingnya ke arah Xiao Yan yang mendekat dengan cepat sebelum dengan cepat menarik seruling pendek dari mansetnya dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Sebelum dia bisa meniupnya, dia disela oleh sosok hitam yang muncul dalam sekejap di hadapannya, dengan kejam mendaratkan tendangan ganas di dadanya. Peuci. Darah menyembur keluar dari mulutnya. Meminjam kekuatan pendorong dari energi Qi, tubuh tentara bayaran yang lebih tua itu terbang di udara, menelusuri parabola dan dengan sedikit kekuatan terakhir di dalam tubuhnya, dia meniup peluit di mulutnya, memancarkan gelombang suara yang pendek namun intens. Gelombang suara dikirim keluar dari seruling pendek sebelum menyebar ke segala arah. Dengan ekspresi suram, tangan Xiao Yan terangkat dan pedang jatuh saat Xiao Yan mengakhiri nafas terakhir tentara bayaran yang sekarat. Mengangkat kepalanya untuk melihat keluar hutan lebat, di sana, sosok-sosok mulai terbang. "Sial, aku telah meremehkan orang-orang ini," Xiao Yan mengutuk dengan suara rendah sebelum dia berbalik untuk berlari. Jijik, ketika Xiao Yan berbalik untuk melarikan diri, di luar hutan lebat di belakangnya, banyak suara peluit terus terdengar. Pada saat ini, semua tentara bayaran dengan cepat bergegas menuju ke arah hutan lebat. "Tangkap dia!" Di belakangnya,
Sekelompok besar tentara bayaran dengan putus asa mengejar sosok yang samar-samar di depan mereka saat teriakan terus-menerus terdengar di hutan lebat. Ya Tuhan, taruhannya sangat tinggi sekarang. Melirik ke arah sekelompok besar tentara bayaran yang mengejarnya, sudut mulut Xiao Yan menarik ejekan. Agak tertekan, dia menggelengkan kepalanya sebelum meminjam garis-garis hijau di tubuhnya sebagai penutup untuk terus melarikan diri melalui semak-semak. Sekali lagi berlari dalam jarak yang jauh, kulit Xiao Yan tiba-tiba berubah. Memalingkan kepalanya, Xiao Yan melihat bahwa di depan kelompok tentara bayaran, seorang pria paruh baya dengan kulit yang suram bergegas ke arahnya dengan kecepatan sangat tinggi. Melihat Xiao Yan menoleh, senyum kejam muncul di wajah pria paruh baya itu. Raungan rendah melewati semak-semak dan masuk ke telinga Xiao Yan. Bajingan kecil! Hari ini tubuhmu akan dimakamkan di dalam pegunungan binatang ajaib ini. Silahkan pergi ke... Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.